Suaranya jelas. Jelas Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillah, pagi ini kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka belajar cabang dari ilmu Al-Quran, yaitu ilmu tajwid, yang insya Allah akan kita pelajari 20 hari ke depan, dua kali, 20 kali pertemuan ke depan. Nah, karena hari ini merupakan perdana, maka alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Mungkin dari Mas Iqbal. Baik Ustadz, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz dan juga teman-teman, perkenalkan nama saya Iqbal Ilhami. Untuk panggilan Iqbal. Saat ini saya aktivitas sehari-harinya bekerja, kemudian domisilinya dari Jogja. Sudah menikah, alhamdulillah. Itu Ustadz, Nah, kurang lebih. nah, ini salah satu alumni ya. Alumni angkatan 32 kan ya? 32 Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Kemarin nggak sempat ikutan ya, tadrib ya? Enggak Ustaz, memang fokusnya di tahsin dulu, mungkin apa Oh, kecenderungannya satu-satu Ustaz. ya betul-betul. Nah, lanjut Mas Aldi. Nggak keluar suara nih. Belum kedengeran Mas Aldi. Mic-nya mungkin belum dinyalain. Belum Mas, belum. Belum mas, belum. Kayaknya cek ini ada Ustaz. Nah, itu udah baru baru muncul suaranya. Baru ada ya. Ya. Ya berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, eh, perkenalkan nama saya Aldi Ustaz. Untuk eh, domisili saya di Palembang. Eh, eh, Pekerjaan saat ini karyawan swasta. Sebelumnya pernah ikut tasin, tasin dasar di kampus Tafid. Belum, Baru baru pertama ini. pertama kali. Masya Allah. Tapi sebelumnya udah pernah di program yang lain, Ustaz. Di luar kampus Tafid. Untuk ya di luar kampus grafik, Ustaz. Hmm. Untuk Dari tahsin. Palembang tadi ya. Iya, cuman dulu sempat tinggal di Jogja, Ustaz. Waktu sekolah ya di sana. Hmm. Bisa bikin empek-empek ya. Kalau saya pribadi, tapi kalau orang tua insya Allah bisa, Ustaz. Tak kira bisa semua. Enggak, Ustaz. Pempek Palembang. Iya, Ustaz. Di sini ada pempek Madura. Sampai Madura. Versi sendiri. Dari sendiri ya, Nah, Insya Allah.
Barakallahu fiik. Lanjut Mas Imam. Kok nggak muncul juga nih suaranya ini. Mas Imam. Gimana Ustaz? Ah, ini baru muncul. Nah, sudah perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Hanif, biasa dipanggil Imam, asli dari Klaten, Jawa Tengah. Sekarang Jogja, kesibukannya kuliah. Hmm. Semester berapa sudah, Mas Imam? Nah, semester 3 Ustaz. Iya, baru awal ya. Nanti lama-lama betah itu di Jogja. Dapat orang Jogja, kayak Mas Gozi. Kayak Ustadz Gozi. Itu Ustadz Gozi kenal nggak tuh? Ah, kebetulan kemarin ini Ustaz, Ana bantuin Kak, pas ini, bukan seperti daurah, tapi di Masjid Kampus UGM kalau nggak salah. Iya kemarin. Oh, di situ baru ketemunya ya. Iya baru pas itu Ustaz. Hanya sudah menetap beliau di Jogja itu. Mungkin sering ketemu cuma nggak pernah ngobrol langsung sih, Ustaz. Karena beliau juga ya YPA juga kan. Jadi mungkin kalau sekilas melihat pernah, tapi kalau ngobrol langsung baru kemarin. Oh, nah, nah. Kayaknya ada satu lagi ya, belum gabung ini. Sambil nunggu kita mulai dulu ya. Insya Allah untuk gambarannya di Tasin dasar 2 ini tidak jauh beda dengan Tasin dasar 1. Perbedaannya nanti ada untuk makharijul huruf itu nggak terlalu dibahas lagi kalau nggak salah. Langsung ke sifat. Dulu di Tasin dasar 1 ada sifatul huruf nggak? Pembahasan sifatul huruf, Mas Iqbal. Ada beberapa ustadz kayak seperti yang sofir, terus tafasyi, itu apa masuk ke sifat ya karena apa lebih dari makhraj huruf. Oh, dipelajari juga berarti ya. Oh ya. Ada beberapa ustadz. Hmm. Bedanya nanti ada ro ya. Ro, hukum-hukum ro itu dirinci di Tasin dasar 2 nanti ada ketemu. Hmm. Insya Allah ini ada 20 pertemuan bagi yang baru gabung. Kemudian untuk sistem pembelajarannya eh, ada teori sekitar 40% ya. Kemudian praktek 60%. Itu harapannya ya. Jadi lebih banyak praktek. Tetapi nanti untuk teorinya juga perlu diperhatikan agar nanti memudahkan ketika praktek. Ketika prakteknya dikoreksi berkaitan dengan hukum, tajwid, itu langsung paham. Nah, kita akan baca dulu komentar dari penulis ya. Kenapa kita kok harus belajar ilmu tajwid? Karena Allah mewajibkan di dalam Al-Quran mensifati mensifati seorang ahli Al-Quran dalam Al-Quran alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih
ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu membaca Al-Quran sebagaimana mestinya. Maksudnya eh, sesuai dengan tajwid. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril itu dengan tajwid. Mereka membaca sebagaimana mestinya, ini maksudnya sesuai dengan tajwid. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga mensifati orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, ini dihafalkan dan juga di tadabburi ya. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an, adalah yang belajar Al-Quran wa 'allamah, dan yang mengajarkannya. Jadi semuanya mendapatkan keutamaan, baik yang belajar dan juga mengajarkannya. Yang paling ideal itu langkah pertama yaitu belajar. Belajar sampai ke tahap mengajar. Jadi nanti antum niatkan untuk mengajarkan juga agar mendapatkan keutamaan dalam hadis ini ya. Khairukum, sebaik-baik manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fih wa huwa alaihi syakun lahu ajaron. Orang yang mahir membaca dan menghafalkan Al-Quran bersama para malaikat. Para malaikat ada nggak yang bermaksiat? Nggak ada ya. Semuanya adalah pelaku ketaatan. Selalu tunduk kepada perintah-perintah Allah. Jika disuruh sujud, sujud. Disuruh ruku, ruku. Dan nggak ada eh, bantahan sedikit pun. Itulah malaikat ya. Nah, sehingga malaikat ini adalah salah satu makhluk yang mulia. Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata lagi sulit dalam membacanya mendapatkan 2 pahala. Jadi orang yang mahir bersama para malaikat. Orang yang terbata-bata itu mendapatkan 2 pahala. Jadi semua keadaan orang yang belajar Al-Quran itu mendapatkan keutamaan yang bagus gitu ya. Nggak ada yang rugi. Baik yang sudah mahir, artinya mahir di sini membaca Al-Quran dengan tajwid, makhraj dan sifatnya dia penuhi sesuai hak-haknya. Kemudian dia pelajari maknanya. Kemudian dia tadabburi. Kemudian diamalkan. Nah, itulah orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Nah, dan juga orang yang sulit dalam membaca Al-Quran itu juga ada motivasi dari Nabi, yaitu mendapatkan 2 pahala. Ajaron, lahu ajaron. Yaitu pahala membaca, nah, setiap huruf itu 1 pahala. Dan 1 pahala dilipat gandakan dikalikan menjadi 10. Sehingga 1 hurufnya 10 pahala. Alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi alif lam mim. Nah, ini kita baca itu saja langsung mendapatkan 30.
betapa mudahnya kita mendapatkan pahala bagi para pembelajar Al-Quran ya. Kemudian Allah langsung juga yang menyuruh kita membaca Al-Quran dengan tajwid. Dalam firman-Nya di Quran surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, dengan tartil. Tartil berkaitan dengan tartil, Ali bin Abi Thalib pernah menyinggung apa itu tartil. Tartil adalah eh, ada yang pernah ingat? Ada yang ingat? Mengetahui tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan huruf, diperbagus huruf-hurufnya yang 28 huruf dari hamzah sampai ya itu diperbagus. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui waqaf wal ibtida. Mengetahui kapan berhenti, kapan melanjutkan. Nah, itu pengertian dari tajwid. Salah satu imam qiraat yang terkenal, yang karya tulisannya dipakai di beberapa pondok ya, dan bahkan dijadikan kurikulum, yaitu Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah mengatakan, ini di ada di matan Jazari ya, di bab tajwid. Wal akhdhu bit tajwid hatmul lazim man lam yusahhihil Qur'ana athim. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya hatmul lazim, wajib ya. Lazim itu di atasnya wajib. Jadi benar-benar wajib gitu ya. Malam yusahihil Qur'ana athimu. Jadi ini bacanya di kitab matan Qura, bukan Qur'ana asim, tapi Qur'ana asim. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Quran, maka dihukumi asim, berdosa. Jadi kalau kita sudah tahu kita punya kesalahan dalam membaca Al-Quran, kemudian tidak belajar, maka dihukumi berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzalah. Karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengajarkan lagi kepada para sahabatnya. Para sahabatnya mengajarkan lagi kepada para tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada tabi'in tabi'in. Tabi'in tabi'in mengajarkan sampai kepada kita. Nah, itu dengan tajwid. Makanya sekarang ada istilah sanad. Karena untuk menjaga keaslian bacaan dalam Al-Quran. Itu untuk menjaga keaslian Al-Quran. Dan banyak eh, para masyayikh, para guru kita itu memiliki sanad. Bahkan si sanad qiraah asyrah, 10 qiraat. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan demikian pula Al-Quran itu sampai kepada kita, yaitu dengan tajwid. Nah, semoga pengantar ini dapat memotivasi kita, baik ana sebagai pengajar, antum sebagai pembelajar Al-Quran. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Allah berikan keistiqomahan, dan Allah mudahkan lidah kita dalam membaca Al-Quran dengan fasih, sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Amin ya rabbal alamin.
Insyaallah pagi ini kita akan mulai lagi dari awal ya. Mungkin ada beberapa yang sudah mempelajarinya. Nah, eh, anggap lupa lah ya, karena ulang lagi gitu ya. Nah, pelajaran pertama berkaitan dengan al. Al yaitu alif sama lam. Al. Nah, alif lam ini ketika bertemu dengan huruf hijaiyah maka dihukumi dua bacaan. Yang pertama al-qamariyah, yang kedua asy-syamsiyah. Al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Al-qamariyah itu ketika al bertemu dengan hamzah, ba, jim, ha, kho, ain, wain, fa, kof, kaf, mim, waw, ha, ya. Ada yang tahu singkatannya? Mungkin pernah dengar singkatannya? Abgi hajjaka wa khaf aqimah. Abgi hajjaka wa khaf aqimah. Nah ini eh, nggak urut ya. Intinya di tulisan abagi hajjaka wa khaf aqimah ini ada huruf-huruf al-qamariyah. Maka alnya nanti dibaca jelas, lamnya dibaca jelas. Al, jangan ab-babu. Nah, contohnya di sini al bertemu ba ya. Lamnya dibaca jelas. Al-babu, al-babu. Jangan terlalu lama. Al-babu. Atau ditekan. Al-babu, al-babu. Nah, itu juga kesalahan. Nah, ini berlaku untuk semua lam nanti. Kalau setiap menemukan lam, bacanya seperti itu. Jadi ada aliran sedikit. Al, segitu. Al-babu. Jangan ditekan, jangan terlalu mengalir. Sedang. Al-babu. Nah, satu lagi jangan mantul. Al-babu. Terkadang nggak sadar kalau itu memantul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu memantul. Alham, jangan dilepas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sekarang langsung aja dari Mas Iqbal ya. Dua baris ya. Baik Ustaz. Bismillah. Al-babu, al-filu, Hmm? al-fili, alhamdu, al-yatimah. Nah, Mas Abdi, Inilah. Ada suara Ustaz. ada. Al-aha, al-ahadu, al-wadudu, al-qur, al-qur'a, al-qur'anu, al al-hadi, Nah, al-gho. cukup. Nanti perhatikan, hati-hati, jangan ada jeda. Al-Qur'anu. Jadi lamnya habis langsung ke qaf. Al-Qu. Nah, Al-Qur'anu. Jangan ada spasi. Al-Qur'anu. Nah, jangan ada spasi. Hmm. Sekali lagi Al-Qur'anu. al Al-Qur'anu Al-Hadi. Nah, lanjut Mas Imam. Dari Al-Ghafur Ya, atau dari atas tadi? Al-Ghafuru. Al Al-Ghafuru Al-Karimu
Al-jibalu. Al-qari'atu. A-nya pendek. Al-qari'a. Al-qari'atu. Nah, eh, satu-satu ya, satu baris. Mas Iqbal. Al-ghoshiyati, al-furqanu, Mas Aldi. Al-khonnasi. Al-ma'una. Mas Imam. Al-alamina. Al-kafiruna. Itu Al-Qamariyah. Lamnya dibaca jelas. Satu lagi hukum al yaitu asyamsiyah sebagaimana eh, namanya asyamsiyah lamnya nggak dibaca. Langsung melebur ke shin ya. Nah, begitu juga nanti al bertemu huruf-huruf syamsiyah. Maka lamnya langsung dimasukkan ke huruf syamsiyah. Nah, makanya di sini tandanya adalah tasdid karena diidghamkan. Ya. Nah, apa saja huruf asyamsiyah? Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, lam, nun. Nah, ini rata-rata dan semuanya ya adalah huruf-huruf lisan, lidah, al-lisan. Nah, makanya dia melebur ya. Karena huruf-huruf lidah sama dengan lam. Lam itu huruf lidah. Jadi berdekatan makrotnya. Kita baca contohnya. Alif lam bertemu dal. Langsung masukkan ke dal. At. Nah, jangan ada embel-embel yang lain. Am, an. Nah, enggak. At langsung ke dal. Ad dinu. Ad dinu. Nah, silakan diikuti dulu semuanya. Satu, dua. Ad-dinu. Ad-dinu. ad-dinu, Al-lailu. Satu, dua. Al-lailu. al-lailu, At-taubatu. 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 An-nasu. Diikuti. An-nasu. an-nasu, An-nasu. Su. Ya, nanti tingkat kadar gunahnya seperti itu. Setiap ada guna anna ditanya seperti itu. An-nasu. Nah, lanjut Mas Imam Ar-Rahim. Ar-rahimu. Lagi A- Ar-rahimu. At-tariku. As-sama'u. As-sama'u. kurang panjang. Mau dipanjang, As-sama'u. dipanjangkan. Nah, panjangin aja. As-sama'. Asyamsu. Nah, Mas Aldi. As. As. Aswabu. Lagi Aldo. As. diulang. As. As.
Sawabu. Jangan kepanjangan. Abdo. Dua harokatnya jangan kepanjangan. As-sawabu. 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 Nah, Abdo. Langsung Ustaz. ya lanjut. Abdu. Abdo. Abdolin. Nah, doanya nanti panjangin lagi. 6 harokat. Abdolina. Nah, coba diulang. Kok macet ya? Aneh.